Jadi Syekh Albani itu siapa, Ustaz? Orang yang anti mazhab dan berani mendhaifkan beberapa hadis di Sahih Bukhari dan 30-an hadis di Sahih Muslim dan menolak semua mazhab. Itulah mazhabnya. Syekh Albani itu, kata Syekh Awad Ma'ruf, penelitian saya dan dia itu beda 300 masalah. Jadi Syekh Awad Ma'ruf itu mengatakan 300 hal yang menurut Albani hukumnya sahih, menurut saya tidak, dhaif menurut saya tidak gitu. Tapi Syekh Said Mamduh menemukan lebih. Bahkan Syekh Said Mamduh menemukan, menurut kita semua nih, Sahih Muslim sahih enggak? Ya, karena emang ulama kita sudah sepakat Sahih Muslim itu sahih. Tapi Syekh Albani karena tidak bermazhab juga dalam bab hadis, itu kemudian mendhaifkan rawi-rawi periwayat-periwayat dalam Sahih Muslim. Dikumpulkan oleh Syekh Said Mamduh, ketemu minimal 35 hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani. Kira-kira gimana tuh kalau ada orang berani mendhaifkan Sahih Muslim? Oh, kalau di UIN langsung disebut liberal, tapi giliran Syekh Albani kok nggak disebut liberal? Nggak adil antum ini ya? Itu nggak adil namanya. Giliran dosen saya mendhaifkan satu hadis di Sahih Muslim, satu hadis doang didhaifkan, langsung dikatakan UIN liberal, UIN sesat, UIN murtad. Syekh Albani 35 hadis lebih nggak disebut liberal dan murtad. Aneh kan? Standarnya nggak jelas. Standar liberalnya nggak jelas. Di Sahih Bukhari sahih semua nggak? Syekh Albani mendhaifkan minimal 2 hadis. Kira-kira gimana tuh? 2 hadis, bayangkan. Bahkan beberapa rawi dalam Sahih Bukhari itu didhaifkan lebih dari 2. Itu Syekh Albani dan itu ditulis di kitabnya. Maka penilaian Syekh Albani terhadap hadis itu juga banyak masalahnya. Nah, ini contoh-contohnya. Apalagi yang bermasalah. Nah, kalau dalam bab hadis masalahnya itu masih bisa ditolerir, insya Allah, meskipun sudah bahaya. Tapi bagi ahli hadis dimaklumi. Namun masalah Syekh Albani ketika berbicara hukum fikih, karena Syekh Albani tidak pernah kuliah hukum, bukan sarjana hukum, bukan sarjana fikih. Maka ketika Syekh Albani ngomong hukum fikih banyak nganturnya. Contohnya apa tadi? Emas bagi perempuan haram, sholat di masjid yang ada kuburnya haram, tidak boleh ziarah, berniat ziarah kubur ke kubur Nabi, yang boleh cuma pergi ke masjid Nabi. Itu muncul seperti itu. Beliau membid'ahkan orang apa tadi? Pakai Sayyidina, pakai kunut. Nah, itu masalah-masalah semua. Jadi salah satu buku yang bermasalah itu sifat sholat Nabi, itu bermasalah. Makanya kita sudah lihat di masjid-masjid, orang kalau udah kena buku sifat sholat Nabi, cara sholatnya udah aneh. Ya udah kaku gitu, cara ngangkat tangannya kaku, ketika bangkitnya juga kaku. Itu muskilah ya.